Pernah nggak kamu buka laptop tapi lupa mau ngapain? Atau buka HP, lalu tanpa sadar kamu cuma scroll berulang. Kamu pikir kamu cuma malas, padahal mungkin otakmu sedang lelah. Masalahnya, otak nggak bisa bilang kalau lagi capek. Dia nggak ngeluh, cuma melambat diam-diam. Sampai kamu mulai kehilangan fokus, bingung sama hal-hal kecil, dan nggak tahu kenapa semuanya terasa berat. Tapi kamu tetap memaksa kerja. Bahkan kopi keempat hari ini terasa nggak ada efeknya. Kamu cuma duduk di depan layar, tapi rasanya kosong. Ini bukan soal motivasi. Ini soal energi mental yang habis. Setiap keputusan, ide, dan fokusmu lahir dari satu tempat, otakmu. Tapi saat dia terus dipakai tanpa jeda, sistemnya mulai turun. Kamu nggak kehilangan niat, kamu kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Dan inilah bagian yang sering kita abaikan. Karena kelelahan otak bukan hal yang terasa, tapi dampaknya nyata. Hari ini, kita bahas apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kamu saat otakmu lelah, dan gimana cara menolongnya sebelum semuanya benar-benar berhenti. Di dalam kepalamu, ada bagian bernama prefrontal cortex. Prefrontal cortex adalah bagian otak yang paling mengambil beban saat kamu fokus, membuat keputusan, dan menghadapi tantangan mental. Studi menunjukkan jika tugas kognitif berat dilakukan terus-menerus, aktivitas prefrontal cortex akan menurun, energinya makin terkuras. Saat otak lelah, kemampuan kamu buat konsentrasi menurun. Bukan hanya rasa letih, keputusan sederhana akan butuh usaha ekstra. Reward yang biasanya terasa menyenangkan jadi biasa saja. Dopamin, neurotransmitter yang memberi rasa bahagia atau kepuasan, bekerja berdasarkan reward prediction error. Otakmu memperkirakan apakah hasilnya akan memuaskan. Kalau terlalu sering tidak sesuai prediksi, dopamin tidak muncul seperti yang ia harapkan. Perubahan besar membuat prediksi otak jadi belum jelas. Ketika kamu mulai sesuatu yang baru, tapi belum bisa diperkirakan oleh otak kalau akan berhasil. Otak lebih memilih yang sudah pasti, karena itu lebih aman. Selain itu, ada bagian otak yang lebih purba, amigdala. Fungsinya untuk deteksi ancaman. Ketika perubahan datang, amigdala bisa memberi sinyal bahaya. Meski bahaya itu hanya di pikiran, seperti takut gagal, takut dinilai, takut dipermalukan. Tapi otak meresponnya sama, meningkatkan stres, menurunkan kemampuan berpikir rasional. Ketika kamu diam, tidak melakukan tugas aktif, otakmu tidak sepenuhnya berhenti. Ia masuk ke mode yang disebut Default Mode Network, atau DMN. DMN aktif saat kamu melamun, mengenang, membayangkan masa depan. Penelitian terbaru menunjukkan DMN juga terkait kreativitas dan pemikiran reflektif. Inilah bagian positif yang sering kamu abaikan. Istirahat bukan cuma berhenti, tapi memberi ruang agar DMN bekerja mengolah pikiranmu. Tanpa ruang itu, otakmu terus menumpuk beban mental tanpa jeda. Pertama, kamu susah fokus. Kamu baca satu paragraf tapi nggak ngerti isinya. Kamu buka laptop tapi malah buka tab lain. Ini bukan malas. Ini tanda mental fatigue. Penelitian di Nature Communications menemukan kalau otak kelelahan, korteks prefrontal akan memproduksi lebih banyak glutamat, zat kimia yang menghambat kemampuan otak mengambil keputusan jernih. Kedua, kamu mulai menunda hal penting. Kamu cari distraksi kecil, scroll, buku notifikasi, atau rebahan sebentar. Padahal itu cara otak buat menghindari beban kognitif berat. Dalam psikologi disebut cognitive avoidance. Sama seperti tubuh menjauh dari panas, otak menjauh dari hal yang bikin capek mental. Ketiga, kamu mulai kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu menyenangkan. Film favorit nggak seru. Musik tersambar. Ini efek kombinasi kelelahan mental dan penurunan dopamin. Tubuh masih jalan, tapi motivasi menurun. Seolah autopilot. Dan terakhir, kamu gampang emosional.
Sedikit gangguan bikin marah. Hal kecil terasa berat. Karena saat otak lelah, kemampuan menahan impuls menurun. Bagian yang mengontrol emosi, prefrontal cortex, mulai kehilangan kendali atas amigdala. Solusinya bukan tidur 12 jam. Istirahat otak berbeda dengan istirahat tubuh. Otak butuh recovery yang aktif, memberi ruang tapi tetap terstimulasi ringan. Menulis adalah salah satu cara efektif. Bukan untuk produktif, tapi untuk melepaskan beban kerja memori. Saat menulis, hipokampus memindahkan informasi dari working memory ke long-term memory. Melamun juga penting. Penelitian Harvard 2020 menemukan bahwa mind wandering bisa membantu proses creative recombination, menghubungkan ide lama dengan konteks baru. Jadi, jangan buru-buru isi waktu kosongmu. Kadang diam justru produktif. Berada di alam juga menurunkan aktivitas korteks sinulate anterior, bagian otak yang memproses stres. Beberapa studi menunjukkan berjalan di alam 20 menit cukup menurunkan hormon kortisol. Mungkin kamu gak bisa lepas dari layar, dari kerja, dari target. Tapi kamu bisa memilih berhenti sebentar. Karena otakmu bukan mesin. Ia bukan diciptakan untuk online terus. Berhenti itu bukan kalah. Berhenti itu memberi ruang bagi otak untuk bernafas. Dan di ruang itu, kamu bisa menemukan dirimu lagi. Coba biarkan otakmu diam 10 menit hari ini. Tanpa musik, tanpa notifikasi. Dengar suara sekitar. Dengar dirimu. Mungkin selama ini bukan hidupmu yang berat. Cuma otakmu yang belum sempat istirahat.